Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin an-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, di mana Subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali dalam ruang ilmu pengetahuan, terutama di dalam mengkaji tafsir yang berkaitan dengan tasawuf. Apalagi kita membaca kitab yang terbaik dalam disiplin ilmu tasawuf, kerana dia mencakupi, membahas dari semua aspek ilmu pengetahuan. Nah, kemudian diakhiri dengan apa-apa yang boleh diambil kesimpulan daripada ayat itu melalui ilmu tasawuf atau tafsir isyari. Kita melihat buku Al-Imam Ibn Ajibah yang terbaik kerana tidak menyusahkan. Nah, meskipun dia membentangkan perkara yang dianggap berat seperti masalah balaghah, masalah nahwu, tapi dia bentangkan cukup mudah. Nah, dan mudah dipahami. Nah, dan dikaitkan dengan penafsiran yang dihendaki. Itulah tafsir Al-Bahrul Al-Madid. Nah, semestinya setiap orang ada di rumahnya tafsir ni. Pada pembahasan yang telah lalu, kita telah mengetengahkan pembahagian hidayat dia sentuh mengenai ilmu mukasyafah. Nah, adanya kita membersihkan hati, boleh mendekatkan diri kepada, boleh mendekati derajat al-anbiya wal awliya, al-awliya wal anbiya. Nah, tingkatan yang paling tinggi. Al-Imam Ibn Ajibah sedikit mengeriti daripada ibarat Al-Imam Al-Baydawi, tapi saya rasa itu salah, semuanya dua-duanya benar. Dia kita sudah bilang setiap negeri ini mempunyai penggunaan bahasa tersendiri. Orang Arab Mesir tidak sama dengan orang Hadramaut. Nah, dia punya susunan bahasa lain. Apalagi ni orang Maghribah di Maroko, di Tunis lain susunan bahasa dia. Nah, Al-Baydawi daripada orang Iran. Nah, tentu dia nak menggunakan bahasa yang dipelajari melalui kitab. Nah, kita telah mengungkap bahawa dia semestinya tak menggunakan katanya. Nah, menggunakan al-kashfa'an. Nah, kashfa'an, dia melihat bahawa kashfa'an ini untuk menghilangkan. Tetapi kashfa'an di sini maksud daripada Al-Imam Al-Baydawi maksudnya azhara lahu. Tapi kita melihat bahawa al-kashfu mempunyai dua makna. Sama ada Allah menampakkan kasyafaan ataukah Allah menghilangkan. Sama ada al-kashfu an bimana azhara, al-izharu lahu, ataukah al-izalah. Al-Imam Al-Baydawi menghendaki dalam hal ini berarti al-izhar. Allah minta daripada Allah supaya menampakkan apa yang terdapat di dalam hati ni. Boleh tengok supaya kita boleh obati. Bila mana baik, tanpa kita pupuk supaya jadi baik. Nah, kerana mereka punya permintaan al-arifuna billah. Dia minta supaya dia upgradekan dia punya hati dia, keadaan hati dia, maqam.
namanya at-taraqqi. At-taraqqi. Nah. Ya. Kita sudah sampai kepada wa hadha qismun yahtassu bi nailihi al-anbiya wal awliya. Kemudian dikritik lagi akan wa qawluhu fa idza qalahu al-arifu. Nah. Fa idza qalahu al-arifu al-wasilu ana bi qawlihi arshidna tariqas sayri fika. Nah. Dia tak mau menggunakan al-arifu. Nah. Al-Imam Ibnu Ajibah dimengatakan as-sawabu ay yaqul, yang tepatnya semestinya dibilang fa idza qalahu al-muridu saliku as-sairu. Kalau seorang murid itu as-sair itu yang berjalan, maksudnya yang menuntut keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jangan gunakan al-arif, karena al-arif ini sudah sampai. Nah. Kita mengatakan yang apa namanya dimaksudkan al-Imam al-Baydawi, yang dapat mengetahui dirinya dan dia minta derajat yang tinggi hanya orang al-arif billah. Nah, yang boleh bercakap tentang ilmu tasawuf al-arif billah. Adapun orang yang berjalan dalam tasawuf dia tak tahu. Nah, meskipun dia dianggap wali. Nah, al-arif billah ini adalah orang-orang yang tahu. Sebab konsep ulama, bagaimana kita mengatakan al-ulama ar-rabbani? Apa namanya al-hayatul rabbaniyah? Apakah hayatul rabbaniyah karena sekedar orang sujud dan rokok? Dibilang tak. Orang yang lengkap ilmunya dan mengamalkan, yang baru dikatakan rabbani. Nah, kalau hanya dia punya ilmu tak boleh juga, tak menyampaikan, tak mengamalkan. Mengamalkan juga tak berilmu, tak boleh dikatakan alim rabbani. Nah, jadi konsepnya adalah konsep wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Itu konsep dia tu. Amanu wa amilus shalihat. Beriman dan beramal saleh. Di dalam konsep Al-Quran tidak ada orang yang beriman tanpa melalui ilmu. Mesti melalui ilmu. Nah, karena di dalam Islam tidak ada namanya ilmu buta-buta, tapi ilmu tidak ada namanya iman buta-buta, tetapi beriman melalui ilmu. Karena dia mengatakan fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Jadi disertai dengan ilmu. Nah, beriman fa'alam annahu la ilaha illallah. Asal usul keimanan. Wastaghfir li dzambik, asal usul amal. Maksudnya kenapa? Sebab walaupun bagaimana manusia nak beramal salih dengan tepat, pasti ada kesalahan. Maka kita disuruh istighfar. Rasulullah pun disuruh istighfar. Nah, wastaghfir li dzambik walil mu'minina. Minta ampunlah kerana kesalahan kamu. Nah, dan kesalahan orang-orang yang beriman. Ya Rasulullah salahkah? Sedangkan Rasulullah maksum bukan? Min babi hasanatil abrar sayyiatul muqarrabin. Nah, setiap orang yang beramal pasti ada kesalahan. Nah, kita tak lihat bagi orang-orang wali kesalahan dia, tapi Allah boleh lihat. Nah, sama dengan orang yang kerja dengan raja atau perdana menteri. Nah, menteri-menteri kita tidak tahu kesalahan dia, tapi perdana menteri tahu. Nah, orang-orang yang kerja dalam kerajaan kepada sultan-sultan pasti dia tahu kesalahan. Cepat hadir. Kemungkinan sebelum subuh sudah ada. Dekat pembesar negara, dia menunaikan tugasnya. Kemungkinan tidak tidur setengah atau malam mempersiapkan apa yang perlu dipersiapkan. Makanya ulama sufi mengatakan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan ini dilakukan oleh orang-orang yang patuh, yang umum. Kalau amalan itu juga dilakukan oleh yang dekat dengan Allah, wali dan anbiya, ada yang enggak kesalahan. Rasulullah sembahyang tahajud adalah wajib. Kita sunat je.
Rasulullah ganti sembahyang tahajud kalau lupa, kita biasa-biasa aja. Kalau kita tak terbangun tuh. Nah, Rasulullah wajib. Nah, sampai bengkak-bengkak kakinya sallallahu alaihi ya Rasulullah. Nah. Jadi kata Nabi, fa idza qalahu al-muridu as-sa'iru li'anna al-wasila in mahat anhu dhulumat. Itu alasannya al-Imam Ibnu Ajibah. Dia tak mau pakai al-arif billah. Nah. Karena orang yang sudah sampai ke tahap derajat yang tinggi seperti al-arif billah, al-arif billah kita sekarang selalu gunakan al-arif billah. Al-arif billah fulan. Nah, pada titel tu berat. Nah, titel tu berat. Tapi kita juga al-arif billah. Nah, lianna al-wasil, karena orang yang sudah sampai kepada maqam yang tinggi, in mahat anhu dhulumatu, segala bentuk kegelapan, maksudnya perbuatan-perbuatan yang negatif sudah hilang dari mereka, terhapuskan. Nah, kulluha litakid wal ghawashi al ghashiyah, dan penghalang-penghalang untuk sampai kepada Allah itu hilang semua. Nah, wasairul akdar, dan segala bentuk kekeruhan, tentunya kekeruhan hati. Nah, kita kalau tidak ada uang, mulai kita runsing. Nak makan apa pula? Bahkan kalau ada nikmat, mereka takut. Pasti ada cobaan yang lebih besar lagi. Nah, kalau kita ini ada nikmat, Allahu Akbar. Bersorak-morak kita. Nak panggang ikan lah, nak panggang inilah. Ya kan? Macam-macam kita Lianna Allah Ta'ala ghatta wasfahu biwasfihi wa na'tahu bina'tihi. Karena Allah menutupi wali-wali ini yang al-wasil ini dengan sifatnya. Al-wasf wa na'at mengikut bahasa sama aja. Mengikut nahwu memerlukan kajian lagi, ya kan? An-na'at wal wasf, an-nu'ut wal awsaf, tapi dia secara dari segi bahasa sama aja. Nah, falam yabqa lahu wasfun zulmaniyun, tak ada pasal-pasal. Kurangi gajinya orang, hati-hati. Kita kurangi gajinya orang, ya Allah. Curi barang kerjaan. La ilaha illallah. Wala na'tun hidsaniyun. Saya sudah tak, karena orang kalau baca juga hudsaniyun, yang tepatnya hidsaniyun. Tapi dia daripada hidsan. Al-hirsan ini adalah benda yang masih lagi, kata orang Indonesia, hijau. Masih lagi. Apa lagi? Anak padi yang boleh lagi apa? Boleh berdiri kuat. Ada yang saya selalu dengar orang Melayu cakap, saya tak tahu. Dia tak boleh bergerak tegak lagi. Wala na'tun hidsaniyun. Dari situlah diambil muhdas. Benda yang bid'ah, yang baharu. Tidak ada asal usulnya dalam Islam. Nah, maksudnya juga perkara-perkara yang lemah. Kelemahan dalam diri yang sifat sedia boleh. Nah, boleh dia. Nah, kita tak boleh. Nah, tunjukkanlah kepada kami perjalanan menuju kepadamu. Katanya kata-kata ini innama yunasibus sa'ira dunal wasilah.
dunal wasili. Hanya sesuai dipakai untuk orang yang masih dalam perjalanan menuju kepada Allah, tanpa orang yang al-wasil, yang sudah sampai kepada derajat yang tinggi. Itu pandangan dia lah. Nah, tentunya kalau Al-Imam Al-Baydawi hadir di depan Ibnu Ajibah, tentu dia boleh pertahankan pandangannya. Begitu juga Al-Ghazali kalau dia hadir hidup sekarang ini, boleh pertahankan pandangan dia. Nah, saya dulu waktu tulis PhD, saya kritik Ahmad Syakir di dalam komentar dia terhadap Maratibu Ar-Ruwa di dalam Taqribu Tahzib. Saya banyak kritik. Kemudian musyrif saya tengok saya, ditunjuk gini, ditunjuk saya gini, anta ya Muhdali. Nah, ente kira dia nanti siapa? Saya takut nak marah sama saya. Anda punya supervisor. Kalau Ahmad Syakir ada di sini, ente boleh bercakap? Tak Maulan. Pula nanti dia dikurangi markah kita, tak lulus nanti. Tak boleh Maulana. Jadi apa? Jadi perbaikan itu punya ibarat. Ya, mengerti tak apa, tapi ibarat tu percantik sedikit. Hadir. Saya memang ibarat saya itu keras, mengerti Ahmad Syakir. Nah, ini saya rubah. Allah, Masya Allah. Saya punya supervisor namanya Profesor Dr. Abdul Ghafur At-Tair. Nah, Masya alim yani. Bukan dalam tafsir saja. Allah Akbar. Dalam bahasa, dalam kiraat, dia kuasai. Itu sedaknya kita belajar sama satu universiti, kita punya supervisor alim. Supervisor kita alim. Bukan di seperti universiti lain. Kemungkinan Usuluddin dia isyraf syariah. Ya, boleh kan? Ini sampai di mana-mana. Saya di Brunei, saya kadang dalam satu paper untuk kenaikan pangkat, dalam bahasa saya mengkritik. Saya yang menilai. Saya tengok, saya menilai. Sedangkan saya jurusan tafsir. Nah, kalau di asal enggak, yang menilai betul-betul alim. Nah, kita terasa kita bahawa kita istifadah dengan supervisor kita. Nah, saya tak baca tesis tu. Tapi kalau saya, alhamdulillah, saya baca harfan bi harfin. Saya baca, saya punya murid saya, dia punya tesis huruf demi huruf, dan saya perbaiki. Huruf demi huruf, satu-satu saya perbaiki. Saya baca, dia dah mesti duduk sampai saya. Itu maksudnya apa nih? Apa yang kau tulis ni? Sesuai kan kata-kata ini? Sebab kita belajar, begitulah Azhar ajar sama kita. Ia jadi lain. Nah, kadang dia isyraf dalam bahasa Arab, sedangkan dia tak pandai bahasa Arab. Dia tak pandai bahasa Arab. Nah, kadang tu saya memperbaiki satu maqalah dalam bahasa Arab, karena orang tu tidak boleh memperbaiki, terpaksa serahkan sama saya. Tapi pada akhirnya laporan tu adalah nama dia. Ya. Tahulah. Jangan sombong sangat, kan? Ini kan semua terbuka kan? Jadi jaga universitinya dong. Jaga universitinya. Saya tahu benda ini. Saya dah 20 tahun di universiti. Iyalah. Lianna al-wasila ma baqiya lahu illa taraqqi. Sedangkan orang yang sudah sampai kepada peringkat ni, yang tinggi ni, yang sudah sampai kepada martabat yang tinggi, tiada yang tersisa bagi dia kecuali dia naik kepada makam yang tinggi. Taraqqi, naik pada makam yang tinggi. Wala yusamma fi istilahi sufiyah illa qabla al-wusuli. Karena tidak dikatakan benda itu dalam istilah tasawuf as-sair illa qabla al-wusuli, kecuali sebelum sampai kepada martabat yang tinggi itu. Wallahu ta'ala alam. Itulah pandangan dia lah. Nah, ya kita juga dalam hal ini Ibnu Ajibah, dia pakar dalam bidang tasawuf. Dan semua punya
punya analisis tersendiri, punya alasan tersendiri. Nah, ya, itu. Thumma fassara at-tariqa al-mustaqim. Nah, kemudian dia dia menafsirkan apa yang dimaksud dengan at-tariq al-mustaqim. Nah, okay. Berarti dimaksudkan oleh Imam Baydawi. Faqala, lalu Allah berfirman dalam Al-Quran mengatakan, suratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ini Allah maksudnya. So, kemudian Allah menafsirkan, menjelaskan maksudnya lah. Nah, apa maksud daripada ihdinas siratal mustaqim? Apa itu siratal mustaqim? Allah menjawab, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yaitu siratal mustaqim adalah jalan yang orang-orang yang kau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan orang-orang yang dimurkai dan bukan orang-orang sesat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menafsirkan ghairil maghdubi alaihim, orang yang dimurkai adalah orang Yahudi, waladdallin, dan bukan orang-orang yang sesat. Kenapa Rasulullah menafsirkan Yahudi itu adalah maghdubi alaihim? Karena Yahudi mengetahui kebenaran dan dia palsukan kebenaran. Nah, kenapa dikatakan Nasara waladdallin, yang sesat? Karena Nasara melihat Sayyidina Isa disalib. Dia tengok disalib nabinya, padahal bukan itu yang disalib. Nah, atau yang memalsukan dan yang lainnya. Tirmizi pun juga meriwayatkan salah satu mana akan diterahkan, akan ditakhrijkan. Qultu, kata Al-Imam Ibnu Ajibah, saya mengatakan sirata, kata-kata sirata di sini, siratal ladzina an'amta alaihim badalum minal awwal, merupakan kata ganti daripada as-siratal mustaqim. Nah, karena badal sini dia datang untuk menjelaskan. Di dalam badal ini dikatakan badalul al-kulli minal kulli. Ada juga badalul juz'i minal kulli. Kata ganti dia menjelaskan secara keseluruhan, bukan diperincikan satu. Tapi apa itu ihdinas siratal mustaqim? Apa itu siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Badalul kulli minal kulli. Nah, dia secara keseluruhan, atau boleh dikatakan secara global, bil ijmal. Nah, laysa bit tafsil. Wa huwa fi hukmi takriril amili min haitsu innahu al maqsud bin nisbati. Nah, yaitu di mana hendak menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulangi benda yang sama di sini. Jadi maknanya sama kan? Hukmil amili, takriril amili min haitsu innahu al-maqsud bin nisbah. Nah, al-amilnya tentu yang ihdinas sirat, yang diminta daripada Allah, memberikan jalan yang benar. Seakan-akan juga katakan, yaitu ihdinas sirata wahdina, dan berikan bukan mereka orang yang dikutuk dan bukan orang yang sesat. Nah, karena innahu al-maqsud bin nisbah,
Karena yang dimaksudkan orang-orang yang mendapat anugerah ini adalah orang-orang Islam, orang-orang yang beriman. Jadi nisbahnya sahih. Nisbahnya sahih kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Karena mereka itu yang dimaksudkan. Siapa yang dimaksudkan kalau mereka? Kata Imam Ghazali, kalaulah kita membaca yakni ihdinas siratal mustaqim minal ladzina minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, itu kan? Naam. Jadi nisbahnya tepat. Jadi hidayah yang sebenarnya tidak boleh nisbah kepada Yahudi, tidak boleh nisbah kepada Nasara, hanya dinisbahkan kepada orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Itu al-mu'minuna haqqan wal muslimuna haqqan. Wa faidatuhu, apa faedahnya diulang di dua kali ini? Inna siratal mustaqim. Sudah Pak mengerti kan? Siratal mustaqim sudah tahu. Nah, diulang lagi siratal ladzina an'amta alaihim. Tentunya ini merupakan tafsiran. Nah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kenapa diulang? Nah, at-tawkid wa at-tansis ala anna tariqal muslimin humul masyhur alaihi bil istiqamah. Untuk menekankan dan menyebutkan secara nas, bahwa jalan orang Islam ini adalah jalan diakui yang mana penuh dengan istiqamah. Jadi kalau kita mengaku Islam tapi kita tak melaksanakan Islam. Kita mengaku Islam tapi kita memerangi umat Islam. Bagaimana tuh? Kita mengaku Islam tapi kita mengazab umat Islam. Tidak menjaga masalah mereka, tak menjaga kesehatan mereka, tak jaga ekonomi mereka. Kita nak hidup seorang. Sedangkan Rasulullah bersabda, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Barang siapa, Allahu Akbar, barang siapa yang tidak memperhatikan masalah orang Islam, bukan daripada mereka, bukan dari Islam. Yang tak memperhatikan tuh, yang memperhatikan, membantu. Ini nak mempersulit agama Islam. Allahu Akbar. Mana Allah nanti tidak azab mereka. Bagaimana kita tidak mendapat bala banyak? Mendapat bala banyak. Kalau ulama bercakap, diperangi. Tidak murka. Kita tidak membela ulama. Karena itu tugasnya ulama. Tak membela umat Islam. Bukan membela saja, dia sengaja nak racuni umat Islam. Bukan kira-kira nanti kalau berjumpa dengan Allah, memanglah kita kan, memanglah kan Allah akan bakar kita. Mudah-mudahan kita jangan termasuk daripada orang-orang yang seperti ini. Ya ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi kita nak memperbaiki nisbah identiti kita kepada orang-orang Islam. An-nisbah tu. Betul enggak kita orang Islam ni? Nisbah kita kepada umat Islam betul enggak? Walau hanya kita di mulut saja. Jadi perlu istiqamah. Sebab istiqamah ini bukti mesti istiqamah terus. Kita bersama dengan umat Islam. Pergi masjid, solat jamaah segala. Senyum sok mau tidak minta pinjaman kah?
Atau nak ditolong kalau dia pejabat dia. Dia tak senyum. Tak ada arti. Tak ada dah. Jadi kita mesti senyumlah waktu kita punya kedudukan yang boleh tolong umat Islam. Ala akadi wajhin wa ablaghihi, dengan bentuk yang betul-betul mempunyai keyakinan, ditakkidkan ya ini, memberikan keyakinan, dan kepada bentuk yang siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim. Naam. Ada yang mengatakan titian di api neraka untuk pergi ke surga. Boleh di atas titian api neraka. Sekadar kita boleh ikut dengan agama ini, mengamalkan, sekadar itu kita boleh berjalan di atas titian api neraka Allah. Mudah-mudahan kita selamat. Nah, itu yang menyelamatkan kita. Nah, tapi ini kita pura-pura tak tahu. Nah, pura-pura tak tahu. Nah, jadi titian ni. Nah, ada yang mengatakan adalah titian api neraka. Boleh juga. Ada yang mengatakan al-Islam, boleh juga. Al-Iman, boleh juga. Nah, al-Islam wal-Iman wal-Ihsan, boleh. Semua jalan yang menuju kepada kebaikan, menuju kepada nah, sama ada dikutuk dari awal ataukah dia sesat. Nah, dikutuk juga pada akhirnya. Tidak keluar dari ini. Nah, katafsiri wal bayani lahu. Nah, sebagai penafsiran dan keterangan terhadap as-sirat mustaqim. Faka'annahu minal bayni alladhi la khafa'a fi. Setelah ditafsirkan tu seakan-akan at-tariq mustaqim ini halas, sangat jelas. Tidak ada benda yang apa namanya, yang sama, yang artinya yang kabur-kabur. Yang kabur-kabur. Orang Malaysia pakai kabur-kabur kah? Indonesia saja, Malaysia tak ada kabur-kabur. Gelak-gelak sikitlah. Terengganu ni. Orang kritik kita lama dari kami orang Terengganu. Tak boleh lagi cakap Terengganu. Kalau gitu kawin lagi. Orang tua 60 mana boleh. Tes. Anak-anak sini ada. Nanti sampaikan bos kita bahaya. Wa anna as-sirat al-mustaqima, dan bahwasanya as-sirat mustaqim itu ma yakunu illa tariqal mu'minin. Tidak mungkin sirat mustaqim itu tidak mungkin dimaksudkan kecuali jalan orang yang beriman. Tidak mungkin. Nah, kecuali jalan orang yang beriman. Ya. Jadi badal dia juga. Badal daripada siratal ladzina an'amta 'alaihim, badal. Bagaimana boleh kita katakan itu badal juga? Ala ma'nan annal mun'am 'alaihim humul ladzina salimu minal ghadabi wadh-dhalali. Ya kan? Bagaimana yang orang-orang yang diberikan anugerah daripada para nabi,
para salihin, syuhada wa salihin. Ditafsirkan bukan orang yang dimurkai dan bukan orang yang dikutuk. Bagaimana? Analisisnya bagaimana? Kata Imam Ibnu Ajibah, anugerah keimanan, mereka itulah humul ladina salimu minal ghadabi waddalali, mereka akan selamat daripada murka Allah dan selamat daripada kesesatan. Nah, dia akan beramal soleh. Terutama orang yang berilmu, jangan sampai menjual ilmunya. Jangan sampai menjual ilmunya karena dunia ini yang fana. Nah, cantik. Saya melihat tafsir At-Turath yang paling cantik, tafsir Ibnu Ajibah. Allahu Akbar. Nah, senang dia baca. Kata orang Indonesia, tidak bertele-tele. Au sifatun. Nah. Au sifatun, dia awaknya maktub kepada badalun. Au sifatun lahu mubayyinatun au muqayyidatun. Atau sifat daripada alladzina, yang mana memberikan penjelasan kepada orang yang diberikan kenikmatan. Siapa dia itu? Oh ya, dia tidak dimurkai dan tidak sesat. Atau muqayyidatun, atau dia mentakkidkan. Mentakkidnya bagaimana? Takkid maksud ini membatasi sifat dia. Membatasi sifat dia bagaimana? Ala ma'nan, maksudnya annahum jama'u bainan ni'matil mutlaqah, dia mengumpulkan antara nikmat yang mutlak. Mutlak maksudnya sini haqqan, hak betul-betul benar. Ada dua, ada nikmat mutlaqah, ada mutlaqun ni'mah. Itu berbeda tuh. Al-mutlaqun ni'mah sungguh-sungguh adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sempurna. Kalau mutlaqun ni'mah artinya apa adanya lah. Apa adanya, ya kan? Hanya apa adanya. Ini an-ni'matul mutlaqah, bukan mutlaqun ni'mah, tapi an-ni'mal mutlaqah, yaitu wahiyya ni'matul iman, nikmat keimanan. Ya beriman saja. Dah. Sudah diketahui dalam konsep Al-Quran dan As-Sunnah, bila mana keimanan itu disebutkan secara tersendiri, maka termasuklah keislaman, maka termasuklah keihsanan. Begitu juga bila mana keislaman Islam disebutkan tanpa disebutkan keimanan, maka termasuklah juga keimanan dan keihsanan. Kalau disebutkan keihsanan dan tak disebutkan yang lainnya, itu termasuklah keimanan dan keislaman. Karena tidak ada ihsan kecuali ada Islam. Tidak mungkin orang bertasawuf tanpa mengetahui undang-undang zahir dan undang batin. Berarti dia kacau. Nak bertasawuf tanpa hukum hakam, akhirnya boleh jadi sesak. Nah, sebab dia mesti mengetahui undang-undang. Nah, meskipun dia jadi berhati-hati, sama orang menafsirkan Nur Muhammad tak ada masalah. Tapi bukanlah dari Nur Muhammad itu pasti nur zati min Allah Ta'ala, nur zati min zatillahi Ta'ala. Nah, saya tengok enggak salah dalam ibarat Abdul Qadir Jilani, dia punya nur zati, sungguh-sungguh nur, iya, tapi dia tak mengatakan nurun min zatillahi Ta'ala. Tak ada mengatakan bahwa dia adalah cahaya daripada zat Allah. Tak boleh, sebab sifat Allah tidak berbilang. Nah, adalah semua sifat bahasa. Jadi kita mesti bijak mempelajari akidah. Nah, Tok Guru aku bilang, Tok Guru bilang, dia Tok Guru tak pandai.
Nah, kita tak mengatakan bahlul, tapi tak kurang pandai. Nah, jadi an-ni'mal mutlaq ada nikmat keimanan. Dia kumpulkan nikmatul Islam wa nikmatul ihsan. Dikatakan idza jatama'a iftaraqa. Keimanan dan keislaman termasuk ke ihsan, bila mana berkumpul satu, iftaraqa. Bila mana berkumpul, disebutkan iman wal Islam. Naam. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. As-shalihat ini adalah keislaman. Dia kata bila mana disebutkan dua-dua, maka dia berpisah. Berpisah dia punya konsep. Konsep karena konsep keimanan adalah semua undang-undang Allah yang berkaitan dengan masalah gaib. Adapun keislaman adalah semua undang-undang Allah yang zahir. Nah, seandainya idza iftaraqa ijtama'a. Bila mana dia berpisah, maka dia berkumpul. Seandainya keimanan disebutkan, keimanan saja disebutkan, berarti dimaksudkan juga keislaman. Bahkan dimaksudkan juga keihsanan. Itu dia. Itu yang kata ulama, idza jatama'a, bila mana istilah ini disebutkan dalam satu tempat, dia bersama, iftaraqa, maka kita dimaksudkan setiap keimanan Islam lain-lain yang dimaksudkan. Bila mana dia berpisah, ijtama'a, bila mana berpisah, maka dimaksudkan, kalau seandainya Allah menyebutkan keimanan, maksudnya keislaman juga disebutkan. Sebab arkanuddin salasa, al-iman, al-islam, al-ihsan. Tidak boleh dipisahkan. Nah, dia beriman dan dia beramal soleh dan dia melaksanakan tuntutan undang-undang batin ini, undang zahir ini dengan penuh keindahan. Dia sebagai atasan, dia layani dengan baik. Dia punya bawahan dia dengan senyum. Kenapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dilayani dengan baik. Apa masalah dia? Apa yang diperlukan? Itu baru, baru dikatakan orang yang di apa namanya, atasan. Dan juga wa bainas salamati minal ghadabi wad dhalali. Jadi dikumpulkan antara nikmat mutlak, yaitu nikmatul iman, dan nikmat adanya kita luput daripada murka Allah dan kesesatan. Berarti dia tidak dimurkai dan tidak sesat. Nah, berbuat amal baik juga, berbuat kejahatan juga. Ya, kalau banyak keimanan, kebaikan dia, insya-Allah akan selamat. Kalau 51% akan selamat insya-Allah. Nah, 50-50, itu terserah kepada Allah. Boleh diazab, masuk neraka dulu, kemudian dikeluarkan. Nah, boleh saja Allah selamatkan terus, boleh? Nah, yang mudah kita selamat Allah. Kita pun siapa juga kita ni, kita jelaskan saja Allah. Nah, kita bukan orang yang suci sangat. Saya hanya jelaskan saja. Nah, saya jelaskan saja. Mudah-mudahan dengan doa antum kita pun boleh istiqamah baik. Nah, kita bukan siapa-siapa. Wa dzalika ma inna ma yasihhu bi ahdi ta'wilaini. Bagaimana kita boleh mentakwilkan bahwa mereka itulah yang mengumpulkan antara nikmat yang mutlak, nikmat yang sungguh-sungguh, hak yani, hak mutlak, dengan mengumpulkan adanya mereka selamat daripada murka dan kesesatan. Bagaimana boleh ditakwilkan demikian? Hebatnya Ibnu Najib. Jadi dia tak sembarang tafsirkan. Dia punya sudut pandangan dia dijelaskan. Nah, dia bilang kita boleh tafsirkan demikian dengan salah satu daripada dua takwil. Nah, analisisnya bagaimana? Ini analisisnya dari segi bahasa. Ijra'ul mausuli mujra an-nakira. Kita memberikan kedudukan al-mausul itu ismul mausul, ilmu mausul, ma'rifah. Ya kan? Ma'rifah atau benda yang sudah diketahui. Nah. Jadi kita berikan kedudukan sama dengan nakirah. Yang tidak diketahui. Ya. Itu analisisnya lah. Sedangkan benda ini diketahui.
Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Alladzina, ma'rifah. Diketahui. Bagaimana boleh dikedudukan? Dibilang terpaksa ditakwilkan begitu. Ibnu Ajib berkata, tak ada lain, terpaksa ditakwilkan begitu. Nah, karena kaidah bahasa mengatakan sifat, iya kan? Ada Habib Ali. Habib Ali itu pakar bahasa. Wal jumlatu ba'da al-ma'rifah wal ma'rifat adalah ahwal. Dan takkan dia jadi ahwal di sini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, dalam keadaan tidak dimurkai dan dalam keadaan tidak sesat. Boleh tak gitu? Ibnu Ajib tidak mau menerima itu. Dia tak mau jadikan sebagai kata keterangan. The pub of time and the pub of place. Di sini ada aja pak kita. Itu yang dulu saya kata keterangan kan. Kata keterangan mana sini? Dengan keadaan jalannya baik, bukan sesat, ya kan? Kata keterangan. Di sini katanya dia adalah sifat. Bagaimana sifat sedangkan ini ma'rifat? Nah, ma'rifat, jumlah yang datang sudah ma'rifat, pasti kata keterangan. Keterangan tentang keadaan, bukan sifat. Nah, hebatnya. Ana terjemahkan je. Nah. Idza lam yuqsad bihi ma'hudun kal mu'arrafi fi qawlihi, bila mana tidak dimaksudkan. Nah, al-ma'hud maksudnya apa itu al-ma'hud? Yang sudah diketahui di dalam benak kita, dalam pemikiran kita. Siapa yang datang tadi itu? Itu ar-rajulu, laki-laki itulah yang berdiri itu. Sedangkan orang Arab mengatakan laki-laki ya, innar rajula, ya kan? Idza jaa, ya kan? Ila baitik fa akrim. Ar-rajul mana? Siapa sajalah. Berarti secara umum dia dalam bentuk pertama, bukan bentuk jamak. Rajul bentuk pertama, tapi dimaksudkan siapa saja yang datang. Tadi mengatakan siapa tadi yang datang? Ar-rajulu. Laki-laki yang sana berdiri ya. Berarti yang dikenal di dalam otak kita, oh laki-laki yang sana, iya. Lagi sana. Atau ar-rajul ladzi da'iman taradda ila baitin, atau lelaki yang selalu datang ke rumah kita. Berarti ma'hud, dia ada dalam pikiran kita. Nah. Jadi bolehlah dianggap siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alladzina sebagai nakirah selama kita tidak maksudkan adalah orang yang tertentu yang kita sudah kenal. Tapi masalahnya sudah dikenal. Karena ada anunya. Ada ayatnya mengatakan minal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah. Tapi dia mengatakan kita tak punya jalan nak mengatakan demikian. Orang yang mengumpulkan, orang-orang yang mendapat jalan benar di jalan Allah ini, dia mengumpulkan nikmat yang mutlak dan selamat daripada kemurkaan dan kesesatan. Nah, nak mengatakan ini, oh hebatnya mereka, takutnya sama dia alasannya. Sebab takkan nak tafsiran sembarang. Allah, Ibnu Ajib ini Allah luar biasa. Nah. Ataukah katanya penafsir yang kedua, dia kata sama dengan orang-orang syair mengatakan walaqad amurru 'alal laimi ya. Lalu di hadapan orang yang sebenarnya orang jahat, dia caci maki saya. Yang mana satu? Laim. Yang jahat nih. Siapa sajalah, ya kan? Boleh saya lalu di samping orang yang laim, orang yang jahat, dia caci maki saya. Sedangkan saya pakai serbang, pakai ini, dia caci maki pula saya. Ya, dia olah-olah saya. Yang mana satu? Coba enggak, siapa saja orang laim, ya kan? Sedangkan al-laim di sini ada alif lam, ma'rifat. Sama dengan the house. Ada juga house, ya kan? Bukan house tak minum, ya kan?
Ada D-nya tu. Apa namanya tu dalam grammar? Lupa dah. Walaqad amuru 'alal laimi yasubbuni. Sebab alif lam di situ bukan lil ahdi az-zikri atau lil ahdi, tapi lil umum. Siapa saja orang yang jahat, boleh saja lalu kepada orang yang jahat ni, dia caci maki saja. Iyalah. Nah, anjing pun menggonggong kadang. Jadi keduanya gitu. Sama dengan qaulus syair walaqad amuru 'alal laimi yasubbuni. Ataukah penafsiran kedua? Naam. Naam. Tadi dikatakan dia adalah ala maknan annahum jama'u. Au yuj'alu. Atau boleh kita masukkan an, ayyuj'ala, tapi tidak alif masukkan. Terpaksa saya tak masukkan. Terpaksa saya baca ayyuj'alu. Sebab tidak ada yang pertamanya dia masukkan an, ayyuj'ala. Kecuali kau katakan imma ayyujma' ayyujma'u baina as-sifataini atau ayyuj'ala, tapi tidak ada. Terpaksa kita baca ayyuj'alu. Kata-kata ghairi yang ghairil maghdubi alaihim, naam, ma'rifatan, kita jadikan dia sebagai ma'rifah. Naam, sebagai ma'rifah, berarti badalah tu. Naam, sebagai ma'rifah. Naam, ghairil maghdubi alaihim sebagai ma'rifah. Naam, bukan badal. Jadi yang pertamanya nakirah. Nah, dijadikan sebagai nakirah, ya jadi sifatnya ma'rifah. Takkan kita memberikan sifat benda yang orang tidak kenal? Nah, ya. Tentulah benda yang kita kenal. Apa tak definisinya air? Dia bilang al-ma'u 'indal atrak al-ma'. Ya kan? Dia angkat dia. Al-ma'u 'indal atrak mengatakannya ma', tapi dia tak sebut lagi tu ma'. Ma'. Orang tak faham juga. Nah, daripada Jami' al-Imam Al-Ghazali. JIG adalah terdiri daripada 3 huruf, J dan I dan G. Ya, jadi bukan ma'rifah. Orang juga tak faham. Jadi mestilah sifat itu adalah dijadikan sebagai benda yang menerangkan kondisi yang didefinisikan tu, yang ditakrifkan. Kalau tak, tidak ada arti daripada menerangkan. Nah, orang kata bertele-tele. Kita tak tahu apa dia bilang. Nah, jadi yuj'alu ghairi ma'rifatan. Tentunya yuj'alu qauluhu ta'ala ghairi ma'rifan, diberikan sebagai ma'rifah. Apa alasan dia? Li'annahu udhifa ila ma lahu dhiddun wahidun. Karena dia disandarkan kepada sifat yang hanya mempunyai satu sifat yang bercanggah, ya kan? Sesat dan orang yang lurus, ya kan? Mustaqim. Nah, di sini dia dhabtkan ma'aluhu, salah. Salah cetak. Ila ma'alahu dhiddun wahidun. Yang mana punya sifat, karena kadang sifat ini mustarak. Dan karena sifat itu dia ada lawan kata. Putih lawan katanya apa? Ya hitam. Nah. Tapi ada benda-benda yang mempunyai definisi yang banyak. Al-ainu dikatakan boleh ainul basirah, ain yang melihat ni. Boleh mengatakan al-jasus, ya kan? Al-jasus, intelijen. Oh, intelijen. Dia boleh dikatakan intelijen. Nah. Yang mana satu? Nah. Kalau kita mengatakan al-jasus, berarti lawan katanya apa? Ya kan? Jadi ini kalau ini orang yang mustaqim, maksudnya tidak mustaqim, ini maghdubi alaihim. Nah. Itu pandangan Al-Imam Ibnu Ajibalah. Nah.
Yaitu wahul mun'am wal mun'am alaihi, semua orang yang dianugerahkan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawan katanya, semua orang yang dikutuk dan orang yang sesat. Lawan katanya saja. Nah. Di sisi kita dia senang hati kan? Pakai rezeki dia senang hati, suju apa rokok. Dia makan nasi dengan air, oh sedapnya lah, ya kan? Sehat walafiat. Ini daging kambing apa dia dipanggang, dia masih lagi masih ngadu lagi. Susahnya lah hidup. Nah, padahal tadi makan semua telur ini apa segala, susah lagi hidup. Susahnya hidup, Ustaz. Kenapa? Ada lagi 3 buah punya rumah tak disewa oleh kerajaan. Allah. Orang lain ada tak punya wang lagi, masih tak anu pun. Nah, ini masih mengadu lagi. Nah, rugi saya. Nah, kenapa saya punya gaji tidak naik-naik? Semestinya tahun ini mesti gaji saya sekian. Allahu Akbar. Orang lain ada lagi yang tak punya gaji. Nah, jadi wahwal mun'am alaihi, yaitu orang yang diberikan nikmat. Orang sesat, anunya orang yang lawan katanya orang yang diberikan nikmat. Fayata'ayyanu ta'ayyunul harakati, na'am, ghairu sukuni. Na'am. Maka di sini dia punya baris tidak ada sukun. Na'am. Memang tidak ada sukun lah sebagai itu dibuat nyalisis, kita baca saja. Na'am. Bukan sukun. Kalau tidak, wa illa lazima alaihi na'tul ma'rifati. Ya kan? Ini gila ini. Dia takrifkan benda yang masyhur dengan tidak masyhur. Nah, fata'amalhu. Maka kata Al-Imam Ibnu Ajib, maka hayatilah. Pahamlah boleh-boleh. Nah, pahamlah itu. Wal ghadabu, ini dia analisis dari bahasa. Apa artinya al-ghadab? Apa artinya ghairil maghdubi alaihim? Bukan orang yang dimurkai. Wal ghadabu, dan murka itu sawranun nafsi iradatal intiqami. Adanya kita punya hawa nafsu bergejolak kerana nak membalas dendam. Matilah kau. Kalau saya naik pangkat saja nak potong kuku kau. Ya kan, atau turunkan di pangkat kau, ya kan. Dia mau bergejolak dia punya hawa nafsu. Nak membalas dendam juga. Dia berusaha juga nak tempat, nak pangkat. Supaya yang pernah menzalimi dia boleh tendang, atau diturunkan pangkat dan dikurangi gajinya. Nah, matilah kau. Dia tengoklah nanti kalau saya naik jadi dekan, saya akan tidak perpanjang kontrak dia. Sebab dia degil sangat banyak membantah. Ya kan? Last dia dibuang kerja. Itu tak dapat juga. Tak dapat juga. Daripada maratu, yaitu wa huwa al-uqubatu, yaitu azab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia mengatakan uridat ghayatuhu, sedangkan dia muannas? Ia lafzi tapi dia realitinya bukan muannas. Al-ghaya adalah al-hadaf, ya kan? Jadi ada beberapa kata dia tidak ditakdiskan. Nah, kalau nak pakai pun, tapi tentunya dia memakai di bahasa yang paling standard. Nah, sebab dia bukan muannas, bukan muannas hakiki. Nah, maka dikatakan wa idza urida, ini Ibnu Ajib punya bahasa tinggi dia. Jadi kalau disandarkan kepada Allah, bukan bergejolak dalam hati Allah.
Karena itu adalah benda yang baru. Nah, tapi adanya Allah mengazab kita. Wa alaihim naibu fa'ilin. Nah, kata ganti pelaku. Sebab asal katanya, Naam. Ghadiballahu alaihim. Allah murka atas mereka. Ini maghdubi alaihim. Dimurkai. Berarti ada naib fa'il. Ada kata ganti pelaku. Subjek dia, ya kan? Ada subjek dia. Objeknya menjadi subjek, ya kan? Jadi seakan-akan objek itu menggantikan subjek, ya kan? Maghdubi alaihim. Sebab katanya ghadiballahu alaihim. Allah murka kepada mereka. Maka dikatakan naibul fa'il. Kenapa naibul fa'il sedangkan jar majrur? Tidak, asal katanya semuanya satu unit semua, maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Naam. Wala dhalin, wala apa itu wala? Bagaimana terjemahkan? Mazid. Kenapa disebutkan wala situ? Sudah disebutkan gairu, dan gairu berarti la, dan la berarti gairu. Kenapa di situ lagi dimasukkan lagi? Mazidatun li ta'kidi ma fi ghairi. Karena untuk ma negatif yang terdapat pada ghair yang tidak, berarti tidak. Karena tidak ini mengandungi makna negatif. Jadi Allah mentakkidkan, sungguh-sungguh tidak, ya kan? Sungguh-sungguh tidak. Nah, benar-benar, ya kan? Tidak. Jadi ditakkidkan bahwa mereka ini yang mendapat, yang dianugerahkan nikmat keimanan dan akan selamat daripada murka Allah dan kesesatan adalah sungguh-sungguh bukan orang yang dimurkai dan bukan orang yang sesat. Jadi tengoklah diri kita. Apakah Allah murka sama kita? Nah, dengan perang yang kita punya ajaran, kita ikuti Islam sudah. Benar sudah. Tapi kita palsukan penafsiran. Orang liberal. Nah, dia tahu dah penafsirannya tuh. Modern sesuai dengan ikut maslahat dan dengan apa namanya, untuk mendapatkan suara yang banyak, dipalsukan tafsir nusus la ilaha illallah. Nah, ditafsirkan nusus, artinya tidak seiring dengan apa yang dikehendaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan as-salafus salih. Karena dia nak menjual agama. Nah, dia nak menjual agama. Terpaksa dia putar balik tu, ditakwilkan. Orang-orang yang sekuler dan orang-orang yang liberal tak keluar dari sini. Nah, dan orang-orang sekuler ini atau liberal ini adalah al-maghdubi alaihim, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau dhalin, masuk daripada orang yang dhalin. Nah, dia sudah ketahui tapi diputar balik kali kenyataan. Dia katakan mazidatun li ta'kidi ma fi ghairi min makna nafi, untuk menekankan penambahan tekanan terhadap makna yang negatif yang terdapat pada ghairi. Nah, fa ka'annahu qala, seakan-akan Allah mengatakan walal maghdubi alaihim walad dhalin, bukan orang yang dimurkai dan bukan orang yang sesat. Nah, kenapa tak pakai la saja? Nah, untuk memperindah bahasa. Jangan diulang-ulang. Ghairi dan la. Jadi dia didengar maknanya sama tapi bentuknya tidak sama. Nah, mempercantik bahasa. Wa qara Umar radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Umar membaca, tentunya ini penafsiran, ada namanya qiraat ahad. Perorangan yang baca dari sahabat atau qiraat syadzah. Biasanya ditulis dalam sebagian sahabat, Abdullah bin Mas'ud menulis dalam mushaf mereka ada tambahan kata. Itu penafsiran sebenarnya, bukan qiraat mutawatirah.
Kata Sayyidina Umar membaca wa ghairi dhallin, ada tambahan wa ghairi. Itu sebagai tafsiran lah. Sebagai tafsiran lah. Selesai masalah al-ghadab, murka. Murka di dalam bahasa Al-Quran bagaimana? Yang di sini murkanya bagaimana? Wad-dhalalu, kesesatan. Apa arti kesesatan dalam konsep ni? Kesesatan maksudnya al-udulu anit tariqis sawi amdan aw khata'an. Adanya kita menjauh daripada jalan yang benar dengan sengaja ataukah tidak sengaja. Kita salah gitu saja. Nah, dia memang tidak tahu daripada awal. Kalau dia sengaja sama dengan Yahudi. Karena dia memang sengaja. Yahudi memang sengaja. Kalau dia tidak sengaja sama dengan Nasara. Karena dia tahu nabinya disalib, padahal itu bukan Sayyidina Isa. Nah, dan kitabnya dipalsukan oleh Yahudi, bukan mereka yang palsukan. Nah, jadi kasihan juga, ya. Walahu ardun aridun wat tafawutu baina adnahu aqsahu kabirun. Tentunya antara al-amd wal khata' walahu ardun aridun, dan perbedaannya sangat jauh, ya kan? Baina adnahu wa aqsahu, jauh. Qalahu al-Baydawi, itu mengikut keterangan al-Imam al-Baydawi dalam tafsirnya, tafsir Baydawi. Wa innama asdana an-ni'mata ila Allah wal ghadaba ila al-majhuli ta'liman lil adab. Apa alasannya Allah Subhanahu wa taala menyandarkan nikmat kepadanya? An'amta alaihim, engkau berikan anugerah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Disebutkan pelakunya an'amta alaihim, engkau ya Allah. Tapi waktu al-ghadab, murka, dia tidak sebutkan. Dia tak mengatakan ghadibta alaihim. Dia tak mengatakan ghadibta alaihim, engkau marah kepada mereka. Tapi orang yang dimurkai